Ciputra Hospital. Hari ini kita akan mengadakan hal talk rutin kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang vaksinasi COVID-19. Di minggu ini, tidak kalah menariknya, kita juga akan membahas tema yang menarik juga. Di era pandemi ini, mungkin teman-teman sudah familiar sekali dengan yang namanya work from home atau school from home, yang membuat mata kita lebih lama memandang komputer. Ada nggak sih efek sampingnya kalau kita sering memandang komputer lebih lama? Terus bagaimana cara untuk mencegahnya? Nah, di kesempatan kali ini, Ciputra Hospital dengan Dr. Dian akan membahas lebih dalam lagi tentang computer vision syndrome. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Fani sebagai moderator hari ini akan memperkenalkan siapa sih pembicara kita hari ini. Pembicara hari ini adalah seorang dokter cantik spesialis mata dari Ciputra Hospital. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita perkenalkan. Dr. Dian, silakan dok. Halo, selamat siang. Selamat siang, Dok Fani. Selamat siang semuanya, Sobat Cila. Ya, dok. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, nah Dr. Dian, silakan untuk tempatnya kita persilakan. Oke. Selamat siang semuanya. Kali ini sesuai yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Fani, saya akan membahas mengenai computer vision syndrome di era pandemi. Ini memang suatu topik yang mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, karena aktivitas kita selama pandemi ini mau nggak mau banyak di depan layar. Kita langsung aja bahas ya. Oke, slide. Oke. Jadi karena situasi kita saat ini, karena adanya virus COVID-19 di era pandemi ini, maka kegiatan kita tuh pasti dibatasi nih. Yang pertama, untuk para pekerja biasanya untuk membatasi mobilisasi, makanya dilakukan work from home atau bekerja dari rumah. Selain itu, selain untuk orang dewasa, untuk anak-anak juga mereka belajar dari rumah nih, PJJ katanya istilahnya. Kemudian selain itu juga, selain work from home dan juga PJJ, ini juga karena kita tuh nggak bisa kemana-mana, jadi makanya bingung kan untuk mengisi waktu ruang di rumah, makanya banyak menggunakan layar digital seperti komputer maupun layar ponsel, handphone kita. Menurut penelitian di Amerika, memang selama ini sih penelitiannya tahun lalu, semenjak mulai awal pandemi sampai dengan pandemi udah berlangsung berapa bulan, memang sekitar 80% orang pasti kegiatan di depan layar digital, di depan gadget, handphone, komputer itu pasti meningkat. Nah, apa sih efeknya? Slide. Oke. Pernah dengar istilah computer vision syndrome nggak? Jadi computer vision syndrome itu bukan jadi kita visionnya jadi kayak komputer, bukan ya. Jadi computer vision syndrome itu merupakan suatu gejala-gejala, nih serangkaian gejala yang terjadi akibat kita penglihatan jarak dekat dan berhubungan dengan, jadi gini, gejala aktivitas penglihatan jarak dekat yang diakibatkan karena penggunaan gadget atau komputer, jadi penggunaan layar digital itu tadi. Kenapa sih kok bisa terjadi computer vision syndrome ini? Pertama, karena jika kita melihat layar digital tadi, kita apabila kita fokus terus-menerus, refleks berkedip kita tuh cenderung berkurang. Manusia itu umumnya berkedip sekitar 15 kali dalam 1 menit. Namun, kalau misalnya seseorang yang lagi terpaku di depan layar gadget gitu, biasanya refleks berkedipnya bisa menurun sampai dengan setengahnya. Nah, oleh karena itu kan mata jadi bisa menjadi lebih kering. Kemudian yang kedua, huruf pada gadget tidak sejelas pada tulisan kertas. Kemudian tingkat kontras antara tulisan dan latar belakang juga rendah. Jadi misalnya kalau kita baca tulisan di kertas, biasanya kan hurufnya hitam di atas permukaan yang putih, itu adalah tingkat kontras yang tinggi. Namun kalau kita ngelihat gadget nih, Instagram gitu ya, atau apapun lah, kadang-kadang jadi tulisannya dan backgroundnya itu kontrasnya tidak baik.
Jadi mata kita perlu usaha lebih keras untuk melihat, memfokuskan untuk melihat tulisan tersebut. Kemudian kadang-kadang nih kalau kita menggunakan komputer kita tidak sadar bahwa misalnya kita melihat komputer di sebelah jendela yang besar dan disinari cahaya matahari. Jadi ada pantulan-pantulan cahaya dari luar jendela di layar komputer kita atau layar gadget. Jadi ada glare atau silau yang kita alami walaupun kita melihat tulisan di dalam komputer, tapi ada pantulan cahaya di layar itu juga akan mempengaruhi penglihatan kita. Kemudian biasanya nih kecenderungan kita kalau kita lagi melihat layar digital, gadget, handphone gitu ya, jarak dan derajat antara mata dan layar tuh beda sama kalau kita lagi baca atau menulis di atas kertas. Misalnya kadang-kadang kita nggak sadar lagi lihat handphone, jaraknya makin lama makin dekat gitu, atau misalnya sambil tiduran gitu, atau melihat ditaruh aja di meja. Nah, itu jaraknya tidak optimal. Dan posisi kita pada saat melihat juga tidak nyaman gitu. Makanya dapat menyebabkan gejala-gejala computer vision syndrome ini. Slide. Apa aja sih gejala-gejalanya yang bisa dialami kalau seseorang itu mengalami kelelahan tadi akibat layar digital atau computer vision syndrome ini? Pertama, biasanya nih ya, keluhan yang dialami matanya tuh jadi perih. Matanya jadi perih, kemudian matanya merah, kemudian ada juga matanya jadi berair, kemudian kok burem, tapi biasanya buremnya ini hilang timbul. Kalau misalnya sudah mengistirahatkan mata, biasanya buremnya juga kembali lagi. Terus kok rasanya kayak capek gitu di sekitar matanya gitu. Terus belum lagi, itu tadi gejala-gejala di mata. Belum lagi kalau misalnya disertai dengan postur tubuh yang tidak nyaman, biasanya ada juga tuh ada kerasa kok sakit kepala, lehernya sakit, bahunya sakit, seperti itu. Namun harus dipahami juga bahwa kalau gejala-gejala dari computer vision syndrome ini tidak menimbulkan kerusakan yang permanen pada mata. Jadi memang suka ada mitos nih, kayak orang zaman dulu berkata bahwa kalau kita ngelihat TV terus-menerus nanti mata kita rusak. Nah, sekarang juga mulai ada mitos seperti itu. Kalau misalnya kita ngelihat gadget terus-menerus nanti matanya jadi rusak secara permanen, itu juga salah. Karena sebenarnya gejala-gejala computer vision syndrome ini bisa hilang gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan apabila kita merasakan gejala-gejala tersebut? Ya, oke, slide. Oke, apa sih yang bisa kita lakukan ya kalau tadi udah ngerasa nih kok saya banyak aktivitas depan komputer nih, banyak kerjaan atau anak sekolahnya mungkin berat gitu ya dengan tugas-tugasnya, apa sih yang bisa dilakukan? Pertama, kita harus posisikan diri secara ideal. Jadi misalnya nih dari jarak mata ke layar itu harus sekitar 50-70 cm. Jangan terlalu dekat, tapi jangan terlalu jauh juga, nanti nggak kelihatan. Terus idealnya posisi layar lebih rendah dari mata kita, sekitar 10-20 derajat. Gampangnya gini, misalnya layar komputer, tarik garis di tengah layar komputer, kita posisikan di garis tengahnya di sejajar mata kita, kemudian turunkan sekitar 15-20 cm ke bawah. Jadi kita ngelihatnya agak menyerong ke bawah. Nah, itu posisi yang ideal. Kemudian atur cahaya ruangan. Tidak baik untuk melihat gadget di cahaya yang terlalu terang yang tadi saya bilang. Misalnya kita berada di sebelah jendela yang sangat besar, kemudian ada sinar matahari yang masuk dari jendela itu dan terpantul di layar, itu akan menyebabkan mata kita juga lelah. Bisa jadi makin lelah karena untuk memfokuskan menjadi butuh effort yang lebih tinggi. Kemudian tapi cahaya ruangan juga sebaiknya jangan terlalu gelap. Maka dari itu sesuaikan brightness dan kontras di layar, karena pada umumnya layar-layar digital di era sekarang, layar handphone, layar laptop itu bisa diatur brightness dan kontrasnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut nih mengenai kontras. Namun kalau brightness sudah pasti jangan pakai yang terlalu tinggi brightness-nya, nanti akan lebih tidak nyaman oleh mata kita dilihatnya dan akan menyebabkan mata lelah lebih cepat. Kemudian yang sederhana lagi adalah 20-20-20 rule, atau jadi setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik
untuk melihat benda yang jauh, sekitar 20 feet kalau bahasa Inggrisnya. Biasanya kan kalau di Indonesia pakai meter ya, jadi sekitar 6 meter lah. Jadi kalau kita sudah bekerja 20 menit, jangan lupa istirahatkan mata kita selama 20 detik untuk melihat benda yang jauh, baru kembali lagi ke depan layar untuk bekerja selama 20 menit lagi, kemudian istirahat lagi 20 detik, dan seterusnya. Tapi jangan lupa selipkan break panjang yang agak panjang setiap 45 menit, jadi jangan cuman melihat jauh lagi. Break yang agak panjang misalnya bikin kopi gitu, atau berjalan ke WC seperti itu, untuk mencegah mata kita jadi lebih lelah. Karena kalau semakin lama kita menatap layar tanpa ada istirahat yang panjang, maka gejala mata lelah yang dialami bisa semakin berat. Tuh. Kemudian gunakan kacamata dengan ukurannya yang sesuai. Jadi komputer itu merupakan jarak intermediate sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang menggunakan kacamata untuk melihat jauh maupun dekat, itu nanti harus disesuaikan lagi untuk melihat komputernya. Pada umumnya sih apabila kita menggunakan kacamata minus, digunakan saja ketika melihat komputer. Kemudian itu yang kedua dari terakhir nih, jangan lupa berkedip. Seperti yang tadi telah dibahas kan, kalau kita fokus banget nih ngelihat layar komputer, biasanya refleks berkedip kita otomatis kita nggak sadar berkurang. Oleh karena itu, ingatkan diri kita untuk selalu berkedip, jangan lupa berkedip untuk melubrikasi mata kita. Ini juga bisa disertai apabila merasa tidak nyaman, bisa menggunakan tetes mata artificial tears, jadi seperti air mata buatan. Kemudian yang terakhir, duduk dengan posisi yang baik, yang ideal. Slide. Oke, posisi yang baik itu seperti apa? Jadi yang baik itu adalah kita duduk, kaki kita ini bisa menapak dengan nyaman ke lantai. Jadi tinggi bangkunya diatur, jangan terlalu tinggi, jadi kaki kita tidak menapak. Kemudian idealnya sih tangan harus bisa disandarkan. Posisi badan tegak dengan yang tadi telah dibahas, posisi layar ada sekitar 50-70 cm depan mata dengan agak lebih rendah sedikit, sekitar 10-20 derajat. Seperti itu. Jangan jangan sampai kita bungkuk gitu, kalau posisi kita nggak nyaman melihat komputer, ini akan berkontribusi lagi terhadap gejala yang tadi dialami seperti sakit leher, sakit punggung, seperti itu. Oke, selanjutnya slide. Oke, tadi kan juga dibahas mengenai kontras. Jadi seperti yang kalau tadi dibahas, kalau misalnya tulisan pada umumnya di kertas gitu, biasanya kan hanya warna hitam, tinta hitam di atas kertas warna putih. Memang kontras yang paling baik adalah yang seperti itu. Kalau di layar kita bisa berwarna-warni, itu akan menyulitkan mata kita untuk fokus. Ini juga nih, kalau misalnya tulisannya abu-abu gitu ya, kontrasnya kita bikin rendah di komputer ataupun layar digital kita, kontrasnya makin menurun, ini kan kontrasnya tinggi nih. Kalau kontrasnya menurun, seperti yang sebelah kanan tuh, yang tulisan berwarna abu-abu, mata kita akan butuh usaha lebih keras untuk melihat dengan baik. Jadi ini akan berkontribusi juga terhadap gejala mata lelah yang dialami, atau computer vision syndrome tadi. Seperti itu, jadi kontras yang tinggi lebih baik. Oke, slide. Oke, ini tips-tips sehat aja sih di era pandemi untuk bagi kesehatan mata. Yang pasti kurangi menyentuh mata. Kalau misalnya kita perlu untuk menyentuh mata, jangan lupa cuci tangan dulu. Kemudian kalau misalnya perlu, gunakan kacamata pelindung untuk mengurangi kontak antara tangan dengan mata. Karena kalau kita pakai kacamata, biasanya sih cenderung akan lebih berkurang tangan kita untuk menyentuh matanya. Seperti itu. Oke, slide. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih Dr. Dian untuk materi yang dibawakan hari ini. Sepertinya sudah cukup jelas. Tapi di sini ada pertanyaan nih Dok dari YouTube, dari ini Sobat Cihos kita. Untuk teman-teman yang mau nanya, kita persilakannya, kita udah buka untuk sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya terbaik akan kita berikan door prize. Jadi nanti kita pada akhir acara ini ada 3 pemenang yang akan kita berikan door prize, yaitu voucher elektronik yang akan dikirimkan ke teman-teman. Jadi untuk
teman-teman yang pengen nanya bisa langsung cek ke ini kita kayak ke YouTube kita. Ini Dok, ada pertanyaan Dok. Dari Double J Moms dari Tangerang. Dok, pernah baca nih untuk mengurangi kelelahan mata, ada yang namanya olahraga mata. Maksudnya gimana ya Dok? Sama kalau kacamata buat mengurangi cahaya saat di depan komputer, apakah ada kacamata khusus atau kacamata biasa aja yang dijual-jual online? Gimana Dok? Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama nih, senam mata sebenarnya yang paling baik itu anjurannya adalah yang tadi 20-20-20 rule. Jadi setiap 20 menit sekali kita udah ngelihat laptop gitu ya, ngelihat handphone 20 menit sekali, jangan lupa ngelihat jauh 20 detik. Kemudian baru ngelihat jauh 20 detik itu ke 20 feet kalau orang bule biasanya bilangnya ya, orang western. Kita tapi maksudnya sekitar 6 meter. Sekitar 6 meter, kemudian kita kembali lagi melihat layar 20 menit. Jangan lupa setelah 20 menit istirahatkan 20 detik melihat jauh. Seperti itu sih, itu maksudnya exercise yang paling disarankan, paling penting apabila kita lagi banyak aktivitas di depan layar digital, di depan gadget, komputer gitu. Oke, terus yang kedua tadi untuk kacamata. Jadi sebenarnya untuk filter kacamata nih yang umum, misalnya kacamata biasa nih ya, filter yang umum itu ditawarkan adalah filter sinar ultraviolet, dan yang lagi ngetren sekarang adalah filter anti blue light filter. Kalau filter sinar UV itu sih bagus ya, karena kita kan tinggal di Indonesia dengan paparan sinar matahari yang tinggi, bagus untuk digunakan. Tapi tidak secara spesifik untuk digunakan di depan layar. Cuman maksudnya kalau digunakan di depan layar, tidak masalah kacamata kita yang seperti ini, filter sinar ultraviolet. Namun untuk filter anti blue light filter itu sebenarnya penelitian yang ada sampai dengan saat ini belum mendapatkan kesimpulan yang kesimpulan yang baku gitu, untuk standar yang baku untuk penggunaan kacamata anti sinar biru atau dengan blue light filter, karena kan jadi memang dia dipasarkan dengan untuk mengurangi kelelahan pada mata akibat melihat gadget, itu sebenarnya belum terbukti juga. Terus untuk katanya kalau sinar biru dari gadget kita ini akan berhubungan dengan sekresi hormon tidur kita nih. Jadi kalau kita banyak ngelihat handphone malam-malam jadi susah tidur. Makanya orang menciptakan kacamata anti sinar biru untuk kalau kita ngeliat gadget malam-malam jangan sampai sekresi hormon kita yang untuk membantu kita tidur terganggu. Tapi sebenarnya itu juga masih inkonklusif hasil penelitiannya atau belum dapat terbukti. Jadi yang banyak diiklankan sekarang adalah anti sinar biru. Kesimpulannya adalah kalau mau digunakan tidak apa-apa, tidak ada efek samping yang bermasalah gitu ya, yang serius, tapi kalau tidak menggunakan itu juga tidak apa-apa gitu, karena toh penelitiannya juga belum menyimpulkan ada standar baku bahwa kita kalau ngeliat gadget harus pakai kacamata dengan anti sinar biru, itu tidak seperti itu. Jadi boleh pakai, boleh enggak gitu. Terus itu sih nggak ada juga sebenarnya kacamata yang khusus untuk melihat komputer, tapi yang banyak diiklankan yaitu anti sinar biru. Tapi yang paling baik adalah yang tadi, tips-tips yang tadi telah saya sebutkan, itu yang paling baik untuk kacamata, itu secondary atau nggak harus. Gitu. Oke, thank you Dokter Dian. Dok, kembali ke jawaban yang tadi nih Dok ya. Kalau misalkan nih dokter bilang kita setiap 20 menit sekali harus mengistirahatkan mata, betul Dok ya tadi bilang gitu ya? Oke. Kalau misalkan nih kadang kan orang kalau udah kerja kan fokus ya. Misalkan seorang accounting, dia kalau lagi ngerjain laporan pastinya kan fokus tuh ngerjainnya tuh. Gak sadar jadi ya. Iya, kan kadang kita 20 menit tuh kalau kita lagi sibuk kan udah nggak bakalan kerasa ya 20 menit ya. Tiba-tiba udah setengah jam, 1 jam. Menurut dokter kalau udah kasusnya kayak begini, bagusnya gimana Dok? Ada solusi nggak dari dokter gitu? Oke, sebenarnya tetap istirahatkan mata. Misalnya kita baru nyadar, udah sejam gitu, nggak masalah, tetap istirahatkan mata. Tapi kalau misalnya tadi udah lebih dari 45 menit nih, baiknya istirahatnya agak panjang.
Jadi Kopi jangan dulu ya dok ya. coffee break gitu. Jangan Kopi dulu. iya, kopi dulu. Jangan hanya mengistirahatkan 20 detik itu sebaiknya. Tapi maksudnya itu tidak terlambat, bukan berarti kalau enggak udah telat nih, udah lebih dari 20 menit, udah sejam. Ya udahlah lanjut kerja lagi, enggak gitu. Istirahatnya dilakukan gitu. Atau misalkan kita pakai alarm gitu, efektif nggak sih dok ya 20 menit Boleh, kita setel, boleh. kita setel. Cuman kan memang sih mengganggu pekerjaan kan ya. Tapi kan itu buat kesehatan mata kita sendiri itu jauh lebih mahal pastinya. Betul, betul. Pakai alarm tuh bener sebenarnya paling Itu disarankan. dokter dia. Nah untuk jawaban kedua nih dok ya. Tadi kan dokter ada sebutin tuh beberapa macam kacamata ya dok ya. Kalau misalkan aku boleh tahu nih dok ya, untuk kacamatanya sendiri kita bisa dapat di mana dok? Beli online atau memang harus beli ke optik atau gimana? Kalau misalnya untuk kacamata yang ada ukurannya untuk kacamata resep gitu ya dengan Ya. prescription itu kita sebaiknya diperiksakan dulu dengan dokter mata gitu. Itu untuk yang paling baik, yang paling ideal karena kan kita suka misalnya kacamatanya apa ya? Orang lihatnya buram tapi sebenarnya dia nggak sadar. Jadi diperiksakan dulu, paling baik diperiksakan dulu ke dokter mata untuk melihat ada ukuran atau enggak. Kalau misalnya udah tahu, misalnya resepnya misalnya minus setengah, pergi ke optik sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman sebaiknya sih jangan beli yang kita tidak tahu gitu ya, yang tidak terjamin gitu. Kalau misalkan nih, contohnya aku punya mata normal nih, nggak ada silinder, nggak ada minus, itu aku mesti ke dokter mata atau bisa langsung beli aja dok? Udah yakin nggak ada ukurannya? Kalau Misalkan nih kalau aku ngeliat kayak nggak ada keluhan gitu kan, ngeliat segala sesuatunya itu jernih, cuman buat biar nggak ini aja karena computer vision syndrome. sebenarnya itu tadi sebenarnya nggak terlalu diperlukan kacamata itu tadi kalau misalnya nggak ada ukuran minus atau ininya ya. Yang penting istirahatkan mata jangan lupa 20 menit 20 detik tadi, kemudian posisikan layar yang sesuai, posisi badan kita sesuai, cahaya ruangan disesuaikan, itu aja sih sebenarnya udah cukup gitu. Cuman kalau emang benar-benar pengen kacamata sebaiknya periksa dulu aja karena kan belum tentu tahu benar-benar ada ukuran atau enggak. Karena kalau misalnya kita ada ukuran misalnya minus atau silinder yang belum terdeteksi dan kita memaksakan, maksudnya nggak pakai kacamata ngelihat komputer, itu biasanya lebih gampang terkena mata lelah atau computer vision syndrome-nya gitu. Karena harusnya pakai kacamata tapi nggak pakai gitu. Jadi sih sarannya boleh diperiksakan dulu aja gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok ya, untuk yang istirahat mata itu balik ke jawaban yang tadi sih dok sebenarnya, itu istirahatnya itu selama 20 menit atau 20 detik dok? 20 detik. Jadi hitung aja. Melihat komputer 20 menit, istirahat 20 detik. 20 detik. Hitung aja sampai 20 gitu. Pas ngeliat jauh hitung 20 detik. Baru balik lagi ke layar 20 menit. Oke, di sini ada pertanyaan kembali dok dari Double J Moms dari Tangerang. Kalau misalkan mata kita perih akibat lihat komputer, itu cukup pakai tetes mata aja boleh nggak dok? Ada efek samping atau memang ada yang aman dok? Oke, itu yang tadi memang disebutkan salah satu gejala dari computer vision syndrome biasanya ada mata perih. Nah, sebenarnya yang paling penting dilakukan adalah istirahatkan mata tadi. Biasanya kalau dengan kita sudah mengistirahatkan mata kita di penghujung hari biasanya akan hilang gejalanya. Namun kalau memang benar dibutuhkan, kita bisa menggunakan artificial tears atau tetes mata yang kandungannya itu sama seperti kandungan air mata kita gitu. Kalau Artificial misalkan tears. untuk tetes mata itu sendiri, kita pakai yang dijual bebas itu sama aja dok ya? Artificial tears yang paling baik adalah yang tidak mengandung pengawet gitu. Kalau misalnya memang ada pengawetnya, biasanya untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang itu tidak
tidak baik karena bisa menyebabkan mata jadi makin kering gitu. Yang paling baik sih artificial tears yang tidak ada pengawetnya seperti itu. Jangan gunakan tetes mata yang ada kandungan antibiotik maupun anti radangnya. Pokoknya jangan ada kandungan apa-apa, tapi artificial tears saja itu boleh digunakan. Sama dengan kandungan air mata kita ya dok ya. Betul. Oke. Dok di sini sepertinya masih banyak yang penasaran dengan yang 20 menit sama 20 detik itu dok. Ada pertanyaan kembali dari Napsia. Kalau misalkan dalam 20 menit kita nggak bisa istirahat seperti mungkin pertanyaan aku tadi ya. Misalkan dia udah fokus kerja nggak bisa istirahat. Ada solusi lain nggak dok selain harus istirahat? Solusi lain, kalau misalnya ya itu tadi, kalau memang dalam 20 menit belum bisa istirahat, ya diusahakan di mana waktu bisa istirahatkanlah mata kita. Sebenarnya kan kalau misalnya pun kita meeting nih ya, kita misalnya meeting melihat layar, kita bisa hanya menggerakkan mata kita saja. Kita tidak perlu bangun gitu ya dan berpindah tempat gitu. Sebenarnya itu hanya sangat simpel sih gitu. Kalau bisa sih dilakukan saja gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, sebisanya berikan mata kita istirahat. Yang kayak tadi, biasanya kalau orang udah di atas 45 menit nggak istirahat, matanya akan jadi cenderung mudah lelah. Gitu. Iya, berair. Jadi kalau memang udah agak lama, istirahatlah, take a break gitu. Yang agak panjang, lebih dari 20 detik. Oke, dok, misalkan tadi kan kita bicara tentang efek samping ke mata ya dok ya. Kalau misalkan selain ke mata nih, kayak tadi kan postur tubuh juga berpengaruh ya dok ya. Postur tubuh, cara kita melihat komputer, melihat layar, handphone, apalagi kalau misalkan sekarang ini kan pada lebih sukanya melihat handphone dok. Kalau misalkan kita lihat handphone, otomatis ini kita menunduk ya dok ya, seperti ini. Nah itu kan kadang sini juga sakit gitu kan. Nah itu solusinya gimana dok? Pokoknya sih sebenarnya kalau melihat handphone paling penting jangan sambil tiduran, apalagi miring-miring. Kadang-kadang kan kita suka gitu tuh, tiduran sambil lihat handphone. Soalnya pokoknya yang paling sering dialami, kalau komputer kan kita taruh, dia jarak tuh konstan. Lebih bisa diatur ya dok ya? Ya, jarak tuh konstan. Kalau orang dengan melihat handphone, biasanya yang paling susah untuk diatur adalah jaraknya. Kadang-kadang nggak nyadar, makin lama makin dekat ke mata. Atau makin jauh gitu. Tapi jarang sih, yang paling sering makin dekat ke mata. Ya sebenarnya ya itu tadi, melihat handphone jangan lupa berikan istirahat. Melihat gadget juga secara general jangan terlalu lama, maksimal kalau bisa 6-8 jam aja dalam sehari. Kemudian yaitu diatur, jangan lupa kita harus aware dengan posisi badan kita, posisi tubuh kita, cahaya lingkungan kita, cahaya di handphonenya juga diatur, sama itu lagi tadi ya itu sih, lebih aware ke posisi, karena kalau handphone lebih susah, biasanya lebih dekat gitu. Kurang lebih sama sih posisinya, cuman ya itu harus lebih aware aja untuk. Karena kan kalau misalkan kita mau tidur kan enak tuh posisinya lagi tiduran, mati lampu, main handphone, ya kan, lebih comfy kayak gitu kan dok ya. Itu salah berarti dok ya? Ya, kalau itu sih kurang baik ya. Mata bisa menjadi rentan untuk menjadi lelah. Dan apalagi sebenarnya kalau tiduran ini sih paling rentan, jarak mudah berubah tuh. Makin lama gitu, kayak dekat gitu. Makin dekat gitu. Atau kayak pengalaman pribadi kayak dok. Iya. Terus guling kiri, guling kanan gitu kan. Jadi kita ngelihatnya juga nggak lurus gitu. Melirik lah. Itu akan menyebabkan mata kita lebih gampang lelah, jadi nyeri gitu, pegel. Jadi kalau misalkan memang harus pengen nonton juga pun, kita bagusnya sih nyalain lampu ya dok ya, kayak gitu ya? Iya. Oke, untuk teman-teman yang masih pengen nanya, kita masih tunggu untuk chat-chatnya ya. Nanti untuk pada akhir sesi ini akan ada 3 pemenang yang akan kita kasih door prize. Door prize-nya itu berupa e-voucher dari Ciputra Hospital yang akan dikirimkan langsung ke handphone kalian. Jadi masih kita tunggu untuk teman-teman yang mau nanya lagi. Nah, dari Dokter Bia nih kita masih ada waktu, kita boleh ya ngobrol-ngobrol juga dok ya? Boleh. Kalau dari dokter sendiri, ada nggak sih tips and trick itu yang lebih simple itu buat teman-teman kita yang kerjanya selalu depan komputer, terus
buat teman-teman yang kayak anak-anak sekarang kan, yang tadi aku bilang lebih mobile ya, main handphone, main game. Selain dari kalau misalnya udah lupa tuh, udah nggak fokus buat istirahatin mata kayak gitu. Oh, oke. Tips sih sebenarnya tadi kayak simple ya, gampang. Pokoknya atur ruangan, lingkungan kita, atur juga dari gadgetnya. Terus cuman emang yang agak lebih diiniin waktunya, timing kita ngelihat gadget itu dalam sehari. Sebaiknya sih nggak lebih dari 8 jam lah dalam sehari. Jadi misalnya, terus anak-anak sekolah juga nih, anak-anak kecil. Sebenarnya memang sebenarnya nggak ada sih kalau dari Persatuan Internasional Asosiasi Dokter Mata itu nggak ada standar bakunya. Cuman kalau dari Asosiasi Dokter Anak memang dia ada batasan waktunya. Jadi kalau bisa misalnya udah bekerja sekian jam, kita jangan, misalnya kita kerja aja udah 6 jam gitu, udah 8 jam, jangan menggunakan gadget lagi di luar itu sebaiknya. Gitu. Tapi ya itu kalau misalnya tidak dapat dihindari, tips-tips yang tadi jangan lupa diulangin lagi. Istirahatkan 20 menit sekali, 20 detik, terus posisi harus nyaman, posisi layar, posisi badan kita, cahaya di lingkungan diatur agar optimal. Kemudian brightness, kontras juga di layar jangan lupa diatur gitu. Kalau bisa ditampilin aja tadi, maaf, di slide saya yang paling akhir untuk untuk rekomendasi waktu untuk melihat screen time bagi anak-anak. Oke. Untuk teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui YouTube kita. Nanti akan kita bacakan ke Dokter Dian langsung. Nah, untuk next berikutnya, masih ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan ini Dok ya, itu kan tadi kita mata nih. Kalau misalkan kayak tadi yang aku bilang itu ya, kalau kita pegel-pegel itu efek dari kita nonton handphone terus kan ya, itu ada solusinya nggak Dok? Atau harus gimana? Itu sebenarnya ya itu salah satu merupakan bagian gejala dari computer vision syndrome, yaitu biasanya karena kita melihat gadgetnya, melihat laptop gitu dengan posisi yang tidak ideal tadi. Solusinya istirahat. Itu biasanya gejalanya akan menghilang dengan istirahat, dan untuk kedepannya perbaiki postur kita, gitu, perbaiki lingkungan kita bekerja. Kalau untuk sekarang ini Dok ya, kalau tadi dokter bilang kan kita melihat handphone itu cukup 6-8 jam ya Dok ya? Iya. Nah, kalau kayak yang sekolah daring aja kan biasanya udah mulai dari pagi kan ya. Mulai dari pagi udah mulai live, Zoom ya, sekarang Zoom, sampai kadang jam 2, jam 3 itu kan udah makan waktu cukup lama Dok tuh ya. Dan mereka itu kalau udah selesai dari sekolah pun kadang kan nggak mungkin mereka lepas dari handphone tuh. Pasti pengen main handphone, YouTube, chatting. Nah, itu kalau untuk anak-anak seperti itu, apakah mereka harus tetap menggunakan kacamata itu atau gimana Dok? Kacamata tadi nggak harus digunakan. Memang itu boleh digunakan, boleh tidak, karena sampai sekarang hasil penelitiannya belum tahu. Cuman ya itu kalau misalnya memang habis setelah sekolah, misalnya sekolahnya aja udah lama, misalnya sekolahnya udah 4 jam, kalau bisa ya hanya berarti untuk bikin tugas dan lainnya yang depan komputer kurang lebih ya 2 jam lagi lah, jangan lebih seperti itu. Terus yaitu kalau misalnya untuk sebenarnya sih kalau sekarang ada memang layar-layar digital yang didesain khusus untuk membaca. Jadi memang kan mungkin pernah dengar ya suatu merek-merek tertentu yang memang didesain untuk baca. Sebenarnya memang itu sudah didesain agar mata kita tidak mudah lelah. Jadi itu sebenarnya lebih baik. Cuman kalau misalnya memang tidak bisa, yaitu diatur aja brightness kontrasnya di layarnya. Terus sebenarnya secara garis besar sih, semakin kalau memang nggak bisa dihindari, semakin besar layar dan semakin baik resolusinya suatu layar itu akan meringankan beban mata kita juga. Gitu.
Aku pernah lihat nih dok ya, kayak ada screen protector yang buat kayak di laptop, di layar komputer. Nah itu pengaruh nggak tuh dok, kayak screen protector itu kayak buat biar mata kita juga nggak lelah kali ya? Atau Sebenarnya buat pilihan kontrasnya? sebenarnya perlu ini lagi diusut lagi nih lebih detail. Screen protectornya itu maksudnya apa? Menyaring cahayanya seperti apa? Apakah dia polarized gitu? Apa namanya, mempolarisasikan cahaya, ataukah dia filter sinar biru? Sebenarnya itu tidak harus, yang tadi saya katakan tidak harus digunakan, cuman mungkin kalau misalnya mau digunakan itu tidak apa-apa gitu, tidak akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan gitu. Cuman sampai sekarang sih belum ada penelitian yang menyimpulkan ini harus digunakan atau tidak digunakan. Karena tadi yang benar-benar yang Mencegah aja kayak dok ya. filter sinar biru itu yang benar-benar anti cahaya biru gitu. Jadi dia memfilter cahaya biru dari spektrum cahaya yang paling biru gitu, itu untuk mengurangi mata lelah gitu-gitu. Tapi itu juga sebenarnya belum terbukti gitu. Apalagi yang lain-lain juga saya mungkin masih belum banyak penelitiannya gitu. Harus dikaji lagi tuh si filter layarnya itu apa isinya gitu. Soalnya kan kalau kadang kita beli itu kan cuma tanya, oh ini screen protector buat iniin layar, itu kan biar mata kita nggak terlelah karena ngeliat komputer. Oh, mungkin biar nggak baret kali layarnya screen protector. Untuk dokter dia sendiri ada ini kata-kata ininya untuk sobat Cimos kita? Pokoknya jangan lupa tadi tips-tipsnya di era pandemi ini untuk menghindari terjadinya computer vision syndrome. Yang terakhir diulangin lagi, jangan lupa istirahatkan mata kita selama 20 menit, lihat jauh atau 6 meter selama 20 detik, kemudian baru bekerja lagi. Posisikan tubuh dengan ideal, dengan layar kita jangan terlalu dekat, posisi 50-70 cm, layar agak menghadap ke bawah. Kemudian atur cahaya ruangan dan cahaya di gadget kita dengan semaksimal mungkin agar tidak menyebabkan mata lelah. Itu aja sih yang paling penting. Oke, terima kasih dokter Dian. Untuk teman-teman, untuk sesi Hatok hari ini akan kita tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah join, dan jangan lupa tetap subscribe di YouTube kita untuk Hatok selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, salam sehat selalu dari Ciputra Hospital.